Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Beberapa hari belakangan ada beberapa berita yang tentunya sangat radikal, terutama dalam sektor pendidikan. Dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah anak-anak kuliah. Ada yang senang, ada juga yang tidak. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Ya, baru-baru ini peraturan Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi atau Mendikbudristek nomor 53 tahun 2023 mengatakan bahwa mahasiswa S1 khususnya itu tidak wajib skripsi. Artinya skripsi tidak lagi dijadikan sebagai acuan utama mahasiswa tersebut bisa lulus atau tidak, bergantung kepada program studinya. Jadi semuanya diserahkan kepada kampus atau diserahkan kepada universitas yang bersangkutan. Karena memang ini adalah tujuan dari Merdeka Belajar yang dikonsep oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Di satu sisi ini merupakan terobosan baru, tapi di sisi lain ada juga yang menolak, terutama dari mereka yang bergelut dalam dunia pendidikan dan seterusnya. Tetapi apakah memang skripsi ini gimana ya? Ini menjadi polemik. Apakah memang skripsi ini layak atau tidak untuk dijadikan sebuah acuan atau sebuah indikator kelulusan seorang mahasiswa? Apa memang begitu? Bahkan di peraturan tersebut juga sedikit disinggung mahasiswa S2, S3 tidak lagi wajib untuk publikasi jurnal di internasional seperti itu. Nah, kita bahas bareng-bareng peraturan ini. Ayo kita putar dulu intronya. Bagi Anda mahasiswa semester akhir, ketika Anda mendengar informasi terkait dengan mahasiswa akhir tidak lagi wajib untuk membuat skripsi, ini merupakan sebuah kabar bagus, kabar baik, karena lulus kuliah tidak lama-lama, bisa langsung tepat waktu, bisa lulus dan Anda bisa langsung bekerja. Tentu di sisi lain juga ini menjadi pro dan kontra, karena ada juga mahasiswa yang tentunya lebih tertarik kepada skripsi karena memang suka terhadap dunia kepenelitian. Jadi sebenarnya kebijakan itu memang sebuah hal yang lumrah ya untuk terjadi pro dan kontra. Di mana kebijakan itu biasanya terkait dengan apapun, berbagai sektor memang penuh dengan resiko. Ya resikonya adalah pro dan kontra. Tentunya menjadi sebuah hal yang biasa, hal yang wajar di Indonesia itu, karena biasanya ganti pemimpin, ganti menteri. Ganti menteri biasanya ganti peraturan ataupun regulasi di semua sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan. Di mana baru-baru ini sedang rame-ramenya, sedang viral-viralnya peraturan Menteri Pendidikan Ristek Dikti, Kemendikbudristek itu berbunyi bahwa mahasiswa semester akhir tidak lagi wajib untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi sebagai acuan kelulusan atau sebagai indikator kelulusan ya, mahasiswa yang bersangkutan. Peraturan yang diberi nomor 53 tahun 2023 ini tentunya adalah sebuah kebijakan atau peraturan yang sangat radikal. Karena Mas Nadiem Makarim sebagai Kementerian Pendidikan yang berlaku saat ini adalah orang yang tentunya sangat menjadi revolusioner dalam dunia pendidikan. Ya, beliau membuat kurikulum merdeka, beliau membuat gebrakan-gebrakan baru, termasuk juga sebetulnya tujuan dari tidak wajibnya skripsi menjadi hal kelulusan atau menjadi syarat kelulusan mahasiswa merupakan rentetan dari program yang digagas oleh Mas Nadiem Makarim terkait dengan Merdeka Belajarnya ini. Ya, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Sebenarnya kalau kita mau review di beberapa tahun belakangan sebelum era sekarang, ada beberapa kebijakan juga yang mirip-mirip dengan hal ini, yaitu UNAS atau ujian nasional. Dulu UNAS itu merupakan momok yang sangat menakutkan bagi setiap siswa kelas 3 SMA. Karena 3 tahun belajar ditentukan oleh kelulusan
yang disebut dengan ujian nasional. Mereka harus belajar, dan yang membuat soal ujian nasional itu kan orang pusat, sehingga mereka tidak tahu, dalam tanda kutip, guru-guru tidak tahu, siswa juga tidak tahu seperti apa guru yang membuatnya, karena itu kan pusat yang membuat. Sehingga ada beberapa kebijakan bahwa UNAS akan tidak dijadikan lagi sebagai acuan kelulusan, ya, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah yang bersangkutan, karena yang mengetahui siswa kesehariannya adalah kepala sekolah, terkhusus bagi wali kelas yang bersangkutan. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan kelulusan mahasiswa yang ditentukan oleh skripsi. Jadi skripsi itu apa sih? Ya, sebelum kita bahas lebih jauh, maaf, belepotan. Kita bahas dulu secara ringkas. Skripsi itu merupakan sebuah tugas karya tulis ilmiah yang dijadikan acuan sebagai indikator mahasiswa tersebut bisa menguasai atau layak mendapat gelar akademik. Biasanya skripsi itu terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, sebelum mereka uji skripsi, mereka harus uji proposal atau sidang proposal. Ketika proposalnya sudah di-approve, maka mereka akan lanjut untuk mengerjakan skripsi. Skripsi itu merupakan karya tulis ilmiah yang berbasis tentang kerangka pemikiran untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, berpikir analisis, kemudian berdasarkan data-data empirik, data-data ilmiah, dan akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian skripsi itu secara garis besar ada 3 jenis. Ada yang bersifat deskriptif kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif, yang angka-angka, ada yang bersifat PTK atau penelitian tindakan kelas. Biasanya skripsi PTK itu dilakukan di prodi-prodi kependidikan dan keguruan biasanya. Kemudian setelah itu biasanya skripsi akan disidangkan dan akhirnya skripsinya bisa dipertanggungjawabkan, maka mahasiswa tersebut bisa dikatakan sudah layak untuk lulus dan menyandang gelar kesarjanaan. Seperti itu kan sebetulnya. Jadi drama mahasiswa semester akhir, tingkat akhir itu memang stres sekali. Belum lagi ketika menghubungi dosen pembimbingnya sulit. Apalagi dosen pembimbingnya sangat killer. Apalagi dosen pembimbingnya memang, mohon maaf, sengaja untuk membuat mentalnya down. Memang sengaja membuat sulit dan seterusnya. Sehingga drama-drama semacam ini membuat mahasiswa terkadang itu sangat kesulitan dan tidak jarang mereka sulit untuk lulus. Bahkan lebih dari 5 tahun. Dan sebetulnya kalau kita kaji, mahasiswa ketika nggak lulus sampai 5 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun gara-gara tidak bisa mengerjakan skripsi, itu sebetulnya bisa berdampak buruk kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, terutama bagi akreditasinya, baik tingkat prodi, tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Ya, sehingga kalau kita mau berpikir lagi, apakah ketika mahasiswa tidak bisa mengerjakan skripsi tapi nilainya bagus, bisa dikatakan mahasiswa tersebut tidak layak untuk lulus? Enggak juga. Mereka dalam tanda kutip ya, ketika mereka mahasiswa itu tidak bisa berpikir kritis, mungkin mahasiswa tersebut bisa berpikir kreatif. Karena skripsi itu bertujuan untuk berpikir kritis atau bernalar kritis berdasarkan kerangka teori, kerangka konsep yang mereka bangun. Tetapi kalau misalkan mereka jurusan-jurusannya adalah kesenian, gimana? Mereka jurusan hukum, gimana? Mereka kan harus berpikirnya harus abstraksi, kan begitu. Nah, kemudian apa gantinya? Nah, Mas Nadiem mengatakan bahwa ganti dari skripsi itu bisa jadi project, bisa jadi prototype. Sehingga ini sebetulnya pesan dari Mas Nadiem ini ingin mengajak kepada semua dosen, bukan hanya si mahasiswanya yang harus berpikir kritis, tapi dosennya juga harus berpikir kritis. Kalau misalkan dosen dan mahasiswanya berpikir kritis, oke, juga harus bisa berpikir kreatif. Karena berpikir kreatif itu adalah jauh lebih penting dari berpikir kritis. Karena kan prototype, kemudian project itu kan bersifat kreatif semuanya. Kalau di dunia luar negeri, katakanlah di Inggris, di Jerman, di Kanada, Amerika Serikat bahkan, semua diserahkan kepada mahasiswa. Apakah mereka mau mengambil tesis, apakah mereka mau mengambil skripsi atau disertasi, atau tugas-tugas yang lain yang berbasis project atau prototype. Sehingga ini bergantung kepada mahasiswanya. Jadi tidak terbebani dengan skripsi. Sehingga ini membuat mahasiswa menjadi lebih plong ketika mereka ingin berkarya. Karena kan sekarang saat ini dunia menjadi
apa ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu memang banyak mahasiswa, mungkin tahun 80-an, 90-an, mahasiswa itu bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekarang betapa banyak mahasiswa yang nggak kerja seperti bidangnya, nggak sesuai dengan bidangnya. Katakanlah jurusan FKIP, mereka banyak yang menjadi programmer. Katakanlah mereka misalkan jurusan hukum, mereka banyak yang menjadi pengusaha. Mereka yang jurusan biologi, mereka ya banyak juga yang menjadi Gojek ataupun Grab, kan begitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan mahasiswanya memang dari awal sudah tertarik kepada dunia akademis, mereka ingin menjadi akademisi, mereka suka berpikir sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah, maka skripsi menjadi hal yang bagus untuk diterapkan. Tapi kalau misalkan mereka ingin bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, ya jangan diterapkan skripsi, kan begitu. Karena kasihan kepada mereka, beban itu. Karena kan ujung-ujungnya skripsinya juga tidak maksimal ketika mereka lulus. Kan yang penting adalah outputnya bisa langsung teraplikasikan kepada masyarakat. Karena kan perlu juga sih dibimbing atau diadakan semacam pengembangan karir atau pembinaan karir sebelum mahasiswa tersebut lulus. Misalkan Kaprodi bertanya kepada dosen yang bersangkutan untuk dosen walinya misalnya, tolong mahasiswa ini didata mau kemana mereka. Kalau misalkan mereka mau ingin menjadi researcher, mereka lanjut S2, S3, lanjut untuk dibimbing lebih detail lagi, lebih komprehensif, lebih maksimal lagi tentang skripsinya. Karena mereka ujung-ujungnya akan menjadi akademisi. Kalau misalkan mereka ingin mengembangkan karir di luar bidangnya, mereka harus dicarikan sebuah solusi atau dibimbing karirnya. Minimal dosen yang bersangkutan atau kaprodi yang bersangkutan membuat mini project dari apa yang akan mahasiswa tersebut lakukan. Misalkan ingin bekerja di sektor yang lain, ya harus buat project begitu. Bisa kolaborasi, dan itu sebagai acuan, sebagai ganti dari tugas skripsi. Kalau kita mau berkaca kepada UT, sebetulnya UT, Universitas Terbuka, itu nggak ada skripsi. Jadi jauh sebelum peraturan ini berlaku, peraturan yang nggak wajib skripsi ini berlaku, nomor 53 tahun 2023, Universitas Terbuka atau UT sudah tidak menerapkan skripsi. Mereka menerapkan TAP atau tugas akhir program, ya bergantung kepada prodinya masing-masing. Sehingga UT atau Universitas Terbuka itu memang mahasiswanya relatif mudah ketika lulus, dan mereka juga banyak yang menjadi akademisi, juga banyak yang berhasil di masyarakat. Sehingga memang ujung-ujungnya adalah kembali kepada personalnya, kan begitu. Kalau kita melihat realita di kampus ya, baik kampus swasta maupun negeri, ketika skripsi itu banyak menumpuk, itu ujung-ujungnya ada yang dibakar. Apakah seperti itu? Ya memang sih pengunjung perpustakaan biasanya rata-rata mereka yang ada tugas. Kalau nggak ada tugas mending mencet HP, kan begitu. Bahkan dosen-dosennya pun nggak semua ya, nggak semua. Dosen-dosennya pun biasanya agak malas pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca skripsi mahasiswa. Ketika skripsinya tersebut sudah dicetak, katakanlah sudah bertahun-tahun, apakah dibaca? Yakin dibaca? Mungkin dibacanya hanya sesekali, itu pun kalau ada tugas. Dan biasanya akan dibakar itu. Nah, jadi sebelum dibakar ada baiknya digitalisasi. Ya, memang sih ada beberapa kampus yang sudah menerapkan hal ini. Jadi tidak menerapkan skripsi, tidak lagi menjadi acuan kelulusan. Ada kampus yang seperti itu di Indonesia, yang mencontoh di beberapa negara di luar sana. Tapi memang kembali lagi, persoalan skripsi ini kan sebetulnya adalah tentang mental mahasiswa ya, mental mahasiswa. Di peraturan ini pun juga Mas Nadiem menyinggung bahwa kalau S2, S3 itu tentunya yang membuat menakutkan kan adalah pengerjaan jurnalnya. Mereka juga harus submit jurnal internasional, baik yang terindeks Scopus ataupun bereputasi, ataupun Sinta ya minimal. Ini membuat mereka menjadi molor kuliah. Ya kalau S2, S3 mungkin masih wajib untuk submit, karena mereka ujung-ujungnya kan akademisi. Rata-rata yang lanjut S2 ataupun doktoral kan adalah orang akademisi kan, sehingga wajiblah kalau masalah jurnal internasional, karena itu juga bertujuan untuk membangun karirnya di masa depan. Tapi kalau memang untuk mahasiswa S1, barangkali ini dosen yang bersangkutan juga harus peka terhadap dunia luar, jadi tidak terfokus kepada kerangka berpikir kritis, juga harus berpikir kreatif, bagaimana kreativitasnya.
Kalau D3, D4 ataupun diploma itu kan mereka juga sebetulnya, atau vokasi ya, mereka kan lebih cenderung kepada pengamalan output apa yang akan mereka aplikasikan terhadap masyarakat. Sehingga karya tulis ilmiah banyak sekali jenisnya. Ya, bisa jurnal, bisa skripsi, tesis dan disertasi. Sehingga memang tidak melulu menjadi hal yang menakutkan, karena sebetulnya kalau kita mau berpikir lagi, kalau misalkan capek-capek kuliah, kalau ujung-ujungnya hasilnya adalah skripsi, yaitu kembali lagi kepada personalnya ya, beda-beda ya. Tapi kan itu seolah-olah dibatasi kerangka berpikir kita. Karena ada orang yang suka berpikir kritis, ada juga orang yang suka berpikir kreatif. Sehingga kritis dan kreatif ini kan sesuatu hal yang beda. Orang yang kritis belum tentu kreatif, tapi orang yang kreatif itu agak bisa sih berpikir kritis, kan seperti itu. Sehingga kembali lagi, project ataupun mini project ataupun prototype itu juga harus dipertimbangkan bagi kampus-kampus yang bersangkutan. Karena kan kita nggak bisa mengejudge mahasiswa gara-gara mahasiswa tersebut tidak lulus skripsi, tidak bisa mengerjakan skripsi, apakah mahasiswa tersebut bisa dikatakan tidak layak untuk mendapatkan gelar akademik? Ya nggak juga. Karena bisa saja mahasiswa tersebut terbebani dari skripsi tersebut, tapi pemikirannya keren. Apalagi mahasiswa yang aktivis. Bisa saja mahasiswa yang aktivis itu nanti di masyarakat lebih bisa daripada mahasiswa yang IPK-nya tinggi. Kan begitu kenyataannya. Jadi melalui video ini saya ingin mengajak kepada seluruh rekan-rekan yang berprofesi sebagai pendidik, dosen ataupun mahasiswa S1, S2, S3, mari kita jangan hanya terfokus kepada berpikir kritis. Ya, kita harus juga berpikir kepada bagaimana kreativitas kita. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti Google, Microsoft, itu mereka nggak melihat ijazah, mereka melihat skillnya. Kalau kita punya skill, oke, mereka rekrut. Kalau nggak punya, ya nggak bisa. Ujung-ujungnya semuanya formalitas memang, tapi ya kembali lagi sih, ini merupakan sebuah mental yang harus dibangun. Tapi memang nggak istilahnya nggak berlebihan lah kalau misalkan ke prototype itu ataupun project itu dijadikan sebagai ganti sebagai skripsi. Jadi kesimpulannya, skripsi itu merupakan hal yang tidak dihapus, tetapi memang bisa diganti tergantung kebijakan kampusnya. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat kebijakan ini atau peraturan ini menjadi sebuah pemicu semangat untuk bisa lebih berkarya, tidak hanya sebatas berpikir kritis atau skripsi ataupun tesis disertasi, tapi bisa lebih outputnya ngena kepada masyarakat, aplikatifnya, outputnya apa, dan tentunya bisa berguna untuk peradaban umat manusia. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau ada kritik ataupun saran silahkan Anda bisa ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.